Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Lokaikat, Bapak Ibu Wakasep, Bapak Kawartio Berserkap, dan Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMPN 1 Lokaikat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama bersilaturahmi berkat daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama guna memperingati, mentakzimkan, membesarkan, yaitu salah satu peristiwa besar, salah satu peristiwa yang spektakuler ya Bapak tadi, salah satu peristiwa yang merupakan sejarah yang tidak mungkin akan terulang, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in dan seluruh pengikut-pengikut beliau ila yaumil akhir. Dalam kesempatan ini pertama-tama ulun pribadi mohon izin minta halal minta ridho karena dipercaya untuk mengisi ceramah. Nah, cuma perlu diketahui ulun ini lain ahlinya juga. Nah, jadi kita bagi kisahan aja. Kisahan. Nah, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, sebelum kita lebih jauh dulu membahas, mengusahakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, itu yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Ya kan Bano, ada orang bisa menyambut aja, hendak kemana aja, menghadiri Isra Mi'raj, apa itu aja bang? Anu aja baca ceramahan aja, makanan, nah itu aja. Jadi kada tahu Isra itu apa, Mi'raj itu apa. Nah, jadi penting dulu kita sebelum jangan kayak mendatangi sesuatu tuh mengenal dulu. Nah, apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Isra menurut istilah adalah bahwa perjalanan malamnya Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu disebut dengan Isra. Jadi ada syarat-syarat yang dipenuhi dulu. Pertama, yang diperjalankan Rasulullah tujuannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu yang disebut dengan Isra. Amun pian malam misalnya deh perjalanan hendak orang Jablay misalnya, nah, itu kadang-kadang disebut Isra lagi. Nah, itu perjalanan dia saja. Nah, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu berapa jaraknya? Jaraknya kurang lebih 1.500 km. Kalau bahari, cuma wah ini ulun lihat ada di orang jalan ke sana, jaraknya itu kurang lebih 1.200 lebih. Ada
nanti sampai 1.500 lagi. Nah, jadi jaraknya luar biasa jauh. Perjalanan lawan unta hari itu, untanya nang gagah, untanya nang sehat, untanya nang genang. Itu jarak perjalanannya bisa ditempuh dengan waktu 40 hari. Samaraannya tambahan aja. Belum bulikannya berapa? Berarti mau 2 kali bulik 80 hari. Makanya ketika Rasulullah SAW menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, itu nang mana ada beriman, nang mana syarik lawan Rasulullah, itu kada percaya. Maka Abu Jahal kan? Abu Jahal ketika mendengar cerita ujar Rasulullah aku Isra Mi'raj tadi, itu langsung keramput dia Abu Jahal. Kenapa? Karena pada saat itu ada masuk lawan logika. Asa kada pas perjalanan dong nang 40 hari ditempuh oleh Rasulullah hanya dalam sebagian malamnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Artinya lain itu apa? Sedikit daripada malam, ada sama-sama nggak jauh sama-sama. Bahkan riwayat mengatakan bahwa parabahan Rasulullah tuh masih panas. Artinya sekejap mata. Jadi bahari itu kan nang mana kada beriman tadi, dan ini ujian juga. Ujian bukan orang beriman, jadi yang beriman makin beriman ketika disampaikan oleh Rasulullah. Kayak Abu Bakar Siddiq ketika disampaikan kisah Isra wal Mi'raj, itu kenapa dia Abu Bakar jawabannya ulun percaya wa ya Rasulullah. Langsung membenarkan karena imannya sudah kuat. Tapi bagi orang-orang yang munafik ada yang meragukan. Kalau Abu Jahal yang memangnya kafir itu menyalahkan, mengarang-betakan, bahkan disuruhnya ujar Abu Jahal, amun pikam wahai Rasul wahai Muhammad, berjalan perjalanan Isra tadi, coba mengangkat batu sebelah. Diangkat oleh Rasulullah tadi. Sabalah lagi ya Abu Jahal. Ujar Rasulullah kata awak. Nah ujar Abu Jahal mengangkat batu dua balik aja kata kau nak kata bisa Isra Mi'raj. Perjalanan yang jauh itu mau ditempuh karamput ya Abu Jahal. Nah, kenapa? Karena ini memandang Rasulullah, ini memandang Muhammadnya, ada memandang padahal subhanalladzi, Allah itu apa? Maha suci Allah yang menjalankannya siapa? Allah. Bila sudah Allah yang menjalankan, jangankan menjalankan, menciptakan kita yang kada ada aja menjadi ada kau. Nah, jadi udah Allah urusannya kun maka fayakun. Nah, tapi kita di masa yang sekarang, nah itu kalau aja kita melogikakan, ya Allah. Karena kita sekarang ada pesawat, kita tahu ini nih, berjalan ke Jawa itu jalan kaki berapa bulan ini sampai lawas, ya Allah. Tapi ini apa? Lawan pesawat ada nang kada pesawat sejam sampai ke Jawa. Atau misalkan kayak ini, bapak bertakon lawan bontian, hewan mana? Hewan apa yang paling lambat jalannya? Siput. Sekarang pertanyaan kedua, di antara bontian nang paling jauh rumahnya siapa? Kaman saka SMP 1 Paikat nih barangkatnya paling jauh ya Pak? Wahyu mulai anon papan lah. Nah mulai anon papan. Nah itu paling jauh lah. Jauh ada. Nah Wahyu bersepeda motor ke SMP Lok Paikat ini berapa menit sampai Wahyu? Ya kita prediksi. Kurang lebih ya 15 menit lah. 15 menit. Nah 15 menit misalkan dengan menggunakan kendaraan apa misalnya. Nah 15 menit insya Allah sampai. Nah tapi kalau kita melihat siput mulai rumah Wahyu di Ayunan Papan berjalan ke SMP Lok Paikatnya berapa menit dari sampai? Seharian semalam sampai ada? Sampai. Tapi ada kayaknya sejarahnya siput tuh kawa berjalan ke SMP Lok Paikat ini 15 menit. Nah suatu waktu lah kejadiannya. Babaya Wahyu hendak pulang ke SMP Lok Paikat, ternyata siput itu kada sengaja bariket di sepeda motor. Lalu Wahyu tulang, dibuatnya mulai Ayunan Papan sampai ke SMP Lok Paikat. Ternyata babaya sampai ke SMP Lok Paikat, ternyata tas ketinggal. Lalu si Wahyu minta izin lawan Ibu Mas Non, Bu, ulun izin ambil tas ketinggal. Babulik siput nang sepeda motor itu masih umpat. Babulik sampai ke rumah. Pahadangan sampai di rumah 15 menit 30 menit setelah. Lalu Wahyu masuk ke dalam rumah, akhirnya siput itu berdompetnya turun pada sepeda motor. Lalu Wahyu babulik ke SMP Lok Paikat. Siput tadi berkisah lawan kawanannya. Ujar siput, wahai kawanan, aku tadi berjalanan. Kemana? Ke SMP Lok Paikat. Ajak kawan setematnya. Nah, berapa menit? 15 menit sampai karamput di siput jalan. Siput yang lain mau rambut kapan ada? Mau rambut kapan? Kenapa? Karena ini memandang sesama si siput. Tapi kalau siput memandang, ternyata lawan Wahyu.
Bisa sepeda motor, RX misalnya dengan perjalanan 80 km per jam, laju pada Valentino Rossi. Nah jadi itu juga kenapa jadi orang-orang bahari itu sampai ada percaya diantaranya ini memandang Muhammadnya, bukan memandang Allah yang menjalankan. Nah jadi Isra itu. Nah lalu yang kedua pengertian daripada Mi'raj. Nah apa itu Mi'raj? Mi'raj itu yaitu ketika Rasulullah sudah sampai di Masjidil Aqsa, naik ke langit ke Sidratil Muntaha sampai bertemu dengan Allah. Nah cuma ini perlu digarisbawahi lah. Ini bahaya di sini. Nah, ketika penjabaran Isra nih bahaya. Salah-salah gitu karena salah paham. Keempat bubuhan yang kata Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kenapa? Walaupun pada hakikatnya Isra itu naik, ini pesanlah guru dulu waktu di kapur ini pesan ini. Walaupun naik pada hakikatnya, tapi jangan sampai ada etikat bahwa Allah itu berada di atas. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Karena bilanya kita mengatakan bahwa Allah itu berada di atas, maka itu sudah menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa Allah itu maha suci dari segala tempat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Isra perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'rajnya yaitu naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit sampai bertemuan lawan Allah. Nah, pengertiannya ya. Nah, lalu selanjutnya, jadi kita ini sambil belajar aja ya, insyaallah. Nah, yang kedua, Isra lawan Mi'raj itu ada beberapa aja kayak untuk sebab. Kenapa jadi sampai Rasulullah diisrakan lawan di Mi'rajkan? Menurut beberapa riwayat itu yang utama dulu memang yang utama. Yang utamanya tadi adalah mengambil perintah salat wajib 5 waktu. Yang asalnya 50 waktu. Nah itu tadi Bapak tadi bagian daripada betapa pentingnya salat. Kalau ibadah-ibadah yang lain cukup diturunkan ayat melalui malaikat Jibril, misalnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa itu. Tapi kalau salat itu saking pentingnya, saking urgennya, saking apalagi sangat-sangat dianjurkan, maka langsung Rasulullah SAW yang menghadap lawan Allah mengambil perintah tersebut. Nah, jadi tujuan utama Isra Mi'raj yaitu untuk melaksanakan perintah salat 5 waktu yang asalnya 50. Cuma baik juga itu Nabi Musa hari baik ketika Nabi kita berbulik sampai di langit mangga 6 ujar Nabi Musa Adam Muhammad apa nang didapat tadi Nabi Musa ini penasaran ujar Rasulullah aku lawan umatku kayaknya diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Ujar Nabi Musa minta iman. Umat kita mau disambut. Umatku aja nang gede-gede Allah. Nah, itu 2 waktu aja sehari semalam banyak meninggalkan. Apalagi umat kita mengenal. Iya, namanya apa Rasulullah berapa kali bulik sampai tersisa lagi 5 waktu. Cuma karena Allah kasih sayang lawan kita, walaupun sholatnya cuma 5 waktu, pahalanya masih sama kayak sholat 50 waktu. Nah itu belum sayangnya Allah. Nah caranya 50 waktu, banyak banget kan nonton neraka sepertinya. Nang 5 waktu ini gini lah, memang alihnya terutama subuh, melanda, ya kan? Kita nih, nang fawailul lil musallin itu bahaya benar. Nyala celaka bagi orang-orang yang sholat. Nang kayak belum celaka itu, nyala yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat. Lalai itu macam-macam ya ulama penafsirannya. Ada lalai, kada mengerjakan sama sekali itu jelas sudah. 500 tahun jatahnya dari sholat itu pada sembahyang, 500 tahun jatah di dalam neraka. Yang pengkalkulasiannya 1 tahun akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Jadi kalau 500 tahun berarti hitungan dunianya 500.000 tahun. Misalkan dia nggak ada bersubuh tadi, nah ayo ngomong nggak ada bersubuh, nah gimana? Itu berarti udah dapat jatah 500 tahun berada di neraka. Sewaktu ya. Belum lagi kada beasar. Belum lagi kada maghrib, belum lagi kada beisya. Nah makanya penting benar kita. Saking pentingnya sholat, bilanya sholat itu kada ada istilah meninggalkan, kecuali bagi pimpinan yang ada halangan. Nah, kalau lelakian kan mungkin, bila lelakian berhalangan, mencurigakan enggak, patut diperhatikan enggak, patut diselidiki enggak. Nah ada apa ini? Nah
Jangan-jangan tahun 4 hubungan LGBT. Ya ada. Nah, jadi jangan sampai. Jadi sholat itu wajib punya. Saking pentingnya ya Pak, kada kawa melaksanakan berdiri, berduduk, iyalah. Kada kawa berduduk, barabah. Kada kawa barabah dengan isyarat, ya kada. Isyarat kada kawa juga disembahyangkan. Yang penting itu. Amunnya kada kawa lewat isyarat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Masih penting kada salatnya, masih penting ini kada kawa sembahyang lagi apa? Disolatkan. Cuma beda karena sembahyang kifayah itu lah beda, menyembahyangkan mayat itu jangan anak sujud. Nah, enak sembahyang kifayah, Allah Akbar umpatannya nih. Bapak orang Allah Akbar sekali ruku, mah jarang ketahuan benar. Nah cuma pintar juga alasan ngono, kenapa jadi kembar ruku aja? Nyulun bakula bener langsung aja. Nah jadi tujuan utama daripada Isra Mi'raj yaitu untuk apa? Untuk mengambil perintah salat lima waktu. Itu yang utama. Cuma dulu berarti ada riwayat lain. Riwayat yang lain. Jadi ada lagi sebab yang lainnya. Yang kedua, selain daripada mengambil perintah salat 5 waktu, yaitu yang kedua, jar hari itu ada terjadi perdebatan antara langit lawan bumi. Langit dan bumi jar agak kan. Baik kita jadi lawan kawan. Wah, beda baju lenyar. Oh, kayak beda baju. Nah, ya ada. Jadi langit jar agak kan lawan bumi. Ujar langit, wahai bumi, di tempat aku berisian matahari, aku berisian bulan, aku berisian bintang-bintang. Itu kenapa? Lah, ujar bumi, wahai langit, aku katakanlah, di tempat aku ada lautan namun bintang luas. Keindahannya luar biasa. Ada gunung-gunung, apalagi ada danau. Pokoknya pemandangan-pemandangan yang luar biasa aku ada di berisian. Lalu jar langit pulang, di tempat aku ada Baitul Makmur, tempatnya tawaf para malaikat. Ujar bumi, aku ada di isian, aku ada di Baitullah. Nah, tempat tawafnya para nabi, bahkan manusia tawaf itu mereka. Ujar langit pulang, di tempat aku ada para malaikat. Yang taat kepada Allah, yang ada pernah maksiat, bahkan mulai diciptakan sampai hari kiamatnya taat kepada Allah. Lalu jar bumi mengeluarkan senjata pamungkasnya. Apa senjata pamungkas bumi? Bukan jurus itu bayangan enggak ya. Lain Naruto lain kita Naruto ini kita Naruto. Apa? Yaitu ujar bumi, di tempat akulah, di balokkulah ada makhluk yang sangat sempurna yang jangan ada diciptakan kita ada, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat akulah yang bergena, di tempat aku yang berjejak, ikam kada pernah adanya. Nah, lalu jadi begitu bumi apa langitnya kan diam. Apa nih lawanannya? Siapa lagi yang disuruh? Ya kayak hendak mengalahkan apa? Ini Rasulullah makhluk terbaik sudah. Kada dia lagi tandingannya. Lalu diam-diam akhirnya langit itulah mendiri kitab itu pada akan menangis gitu. Cuma menangis orang kayak mungkin tahu loh kan. Cuma itu entah di kitab itu apa keterangannya yang pasnya adalah cuma sedih intinya langit sampai diam-diam langit itu berdoa lawan Allah, ya Allah ulun minta supaya nang pengaran Muhammad itu sekali-kali dinaikkan ke langit juga supaya ulun dapat berkah. Nah, lalu ada peristiwa Mi'raj. Nah, itu sebab nangka dua. Lalu yang ketiga, yang ketiga yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kejadian Isra dan Mi'raj itu kan sebelum itu dulu terjadi diuji berbagai macam ujian. Nah makanya sebelum kejadian Isra Mi'raj itu undian membaca sirah nabawiyah itu disebut dengan amul huzun atau tahun duka cita. Karena pada waktu itu Rasulullah diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Pertama ketika Rasulullah berangkat ke Taif hijrah, itu berdakwah di sana berjalan kaki lawan salah seorang sahabat. Ketika sampai di Taif diusir orang, dilempari lawan batu, dilempari lawan berbagai macam supaya jangan berdakwah di sini. Ini kenapa jadi orang melempari? Ini jar Abu Jahal tahu ketika Nabi itu hijrah ke Taif. Imbah itu disuruh Abu Jahal anak buahnya mengiringi. Iringi Muhammad kemapainya? Diiringinya ketika sampai di Taif diselidiki, oh ternyata Rasulullah berdakwah.
Jadi setiap kali ada orang berkumpul di bawah ya Rasulullah, itu kayaknya apa? Beralih Rasulullah ke kumpulan yang lain didatangi anak buah Abu Jahal. Ujar anak buah Abu Jahal itu jangan dipercaya, Muhammad tuhnya di Makkah sudah ada kami terima. Jadinya mencari jemaah di sini, jangan aku numpat. Lalu orang pada aku numpat. Sampai puncaknya dilempari lawan batu, sampai berdarah itu. Anu apa? Tumit sidin, bakas dilempar lawan batu. Nah ketika darahnya itu hendak gugur di tanah Taif itu disapu langsung. Kenapa? Karena seandainya darah Rasulullah itu gugur di tanah Taif, maka Taif itu akan dihancurkan oleh Allah. Nah saking sayangnya Rasulullah, walaupun orang jahat tahun sidin tapi sidin nggak pernah jahat orang ini pelajaran kita. Amun kita orang jahat tahun kita tuh ya lah, sebisa mungkin dia membalas. Nah, karena kita terlalu sering nonton film India. Film India itu pakai balas dendam akhirnya. Lalu tak mau memsiap juga kita. Film apa itu juga. Ya lah. Nah kalau Rasulullah pada bahkan saking sariknya tuh malaikat yang ada benapnya sarik malaikat Rasulullah dilempar. Ujar malaikat penjaga penguasa gunung di Makkah lawan di Taif, wahai Rasulullah, ikam perintahkan minta lawan aku, artinya gunung namanya aku timbangkan lawan gunung Taif. Artinya terlalu benar nih, mana laki sampai tak ada darah Rasulullah. Amun kita ya Allah, amun jalan ini, tak pakai orang bilang di kampung, datang malaikat jalan. Ujar malaikat jalan nih, ikam nggak pernah hendak namanin parekam tau. Oh jalan nih, mati aja wahai malaikat. Nggak itu ya Allah. Nah, tapi Rasulullah kada itu akhlak Rasulullah dan betapa mulianya. Kada pernah membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Nah itu sebab yang ketiga. Nah, jadi ada 3 yang utama. Lawan pula yang amun hujung tadi setelah pulih daripada Taif, ternyata kada sampai di situ ujiannya. Rasulullah lawan para sahabat itu diboikot orang, diasingkan. Itu selama kurang lebih 3 tahun di salah satu tempat dekat lawan apa itu ya nang si Abi Talib kemarin. Itu ada 75 sahabat dengan Rasulullah di situ diboikot. Ada di rawa orang makanan nggak ada dikari manukar nggak ada boleh berjual lagi punya kan apa sana mana lagi. Nah ujar guru bari memang tahun pertama itu presiden kada tapi menderita lagi Rasulullah. Tapi ketika udah menjalani tahun kedua, tahun ketiga itu mulai habis dah bahan makanan. Yang sampai-sampai dia guru bari itu tongkat kena diulah makanan. Tongkat direndam ke banyu dimakan. Belakangnya roti nyaman nyawal direndam ke banyu dimakan. Ini tongkat kayu direndam ke banyu saking sakitnya. Bahkan dia guru bari sampai-sampai ada sahabat tuh kami di pasir gitu kan. Ada bahkan katanya ada yang menghalangi ditabuk sekalinya ada bangkai binatang. Lalu diambil bangkai binatang tadi dicuci dimakan. Karena darurat boleh ya, darurat bisa suatu yang darurat itu boleh kan. Melanggaran mati boleh dimakan bangkai. Nah itu penderitaan luar biasa. Lalu karena keluar dari pemboikotan langsung pulang Naina diuji dengan meninggalnya yaitu istri beliau yang tercinta itu Siti Khadijah. Khadijah itu istri yang paling dicintai Rasulullah. Yang selama ada Siti Khadijah Rasulullah tidak pernah berpoligami. Kenapa? Karena Khadijah itu luar biasa mendukung perjuangan daripada Rasulullah. Habis harta biasa mendukung laki berdakwah. Nah jadi luar biasa Siti Khadijah. Nah jadi luar biasa. Yang sampai-sampai di akhir hayat Siti Khadijah ujar Siti Khadijah, wahai Rasulullah, wahai suamiku, seandainya kayaknya ulun yang sudah meninggal, kada ada lagi yang membantu pian berdakwah, pian kayaknya berdakwah hendak menyeberang sungai, pian jambatannya ada, maka tabuk saja kuburan jadikanlah tulang berulang ulun untuk menjadi jembatan penyeberang. Nah, jadi nung Rasulullah itu sayang benar lawan Siti Khadijah. Hanya meninggal, kita dicinta benar lawan abahnya, abahnya meninggal masih sedihnya luar biasa. Ya lah. Jangan kan lawan apa baiman kucing meninggal masih sedih. Ini Rasulullahnya lawan Siti Khadijah yang disayangi dia. Kadi cukup pulang sampai di situ meninggal Siti Khadijah, berlanjut pulang meninggal paman Sidin yang paling sayang juga Abu Thalib. Nah makanya peristiwa itu disebut dengan Amul Huzun, tahun duka cita. Nah jadi kayak itu ujian-ujian dari Rasulullah. Nah cuma di dalam Al-Quran innamal usri apa? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Di setiap Allah memberikan ujian kepada makhluknya maka di sana ada kemudahan, ada hadiah. Jadi kita apa maknanya di situ? Ternyata dengan kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah akhirnya apa? Akhirnya dihadiahi dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, jadi kayak itu dulu. Nah, baru masuk lagi nih sampai kisah Isra Mi'rajnya belum. Nah, lalu itu sebabnya tadi.
Nah, jadi ketika itu benar, ketika hendak menjelang Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, ujar Allah, wahai Jibril, tolong ikam datangi ke taman surga, ambilkan burak. Nah, kan ini kan kisahnya kayak itu bang, kata kau diubah nih. Ini sejarahnya kan sesuatu yang kata kau dirubah, bedanya kayak itu kayak kamu misalkan ada kaunya semuanya kira burak gitu ya. Misalnya tuh berganti pahlawan Ferrari misalnya, atau Lamborghini atau berangkat pada kau, ini sejarahnya kayak itu. Nah, lalu diperintahkan kepada malaikat Jibril untuk mencari satu ekor burak yang biasa menemani Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Lalu ketika Jibril sampai di taman surga, ternyata buraknya banyak banget. Riwayat mengatakan ada 70 lebih burak. Maka disuruh ambil seekor aja. Kayak apa sih Jibril bingung? Nah, mana diambil? Hendak audisi kayak KDI mana? Nah, kata kau apa? Atau kayak Indonesian Idol, awak? Nah, lalu karena sedang berkeliling, Jibril melihat ternyata ada melihat burak nanti nama lain. Nama lain itu kayak apa? Ini kan kita umpat berkumpul-kumpul lawan kawanannya tadi. Tak umut saya itu. Nah, apa ini Jibril nih? Mau HP-nya pucat, tak umut pulang banyak kada tadi bersemangat hidup. Nah, lalu diparaki oleh Jibril. Ujar Jibril, wahai burak. Nah, ini ternyata bahasa Indonesia aja sekarang. Nah, namanya bahasa Arab yang nggak ada mengerti juga nggak bisa. Nah, ini enak, apa aja yang diberakat? Ada tahu juga, nah, ya lah, ini tahu kitanya. Nah, lalu ketika itu apa? Ditakuni oleh malaikat Jibril, wahai burak nabi, kamu namanya orangan, ada berkumpul-kumpul, angkat tuh nak kawanan rame berbukaan, ya kayak gitu ya orang makan, kawanan, di kamu kenapa? Ujar burak tadi, wahai Jibril, ulun sedang karindangan. Nah, bisa juga burak karindangan, ya lah. Dia bila orang sedang apa? Sedang bucin aja rumah sedang karindangan dah. Ya Allah tak umut, ya Allah balik ajaran lah tak umut. Kada mengerti minta kone. Anu apa aja? Hah? Jangan langsung lah itu ya Allah. Kada tak umut karindangan. Uji Jibril karindangan lawan siapa? Aku jadi burak karindangan lawan seseorang. Siapa itu? Dengan seseorang yang namanya selalu ada di pintu-pintu surga. Di surga itu dia ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap pintu surga itu. Jadi kalau la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, ujar burak aku tahu itu. Itu Tuhan kita, nama ciptaan kita. Tapi namolah aku penasaran, namolah aku jatuh cinta. Itu siapa? Ngaran Muhammad tuh. Sampai namanya itu berdampingan lawan nama Allah. Artinya kada mungkin orangnya kada sembarangan. Orang ini pasti spesial. Kada mungkin namanya ditatayakan lawan nama Allah. Kayak kita aja kada mungkin gambar kita bertataya lawan Presiden Jokowi. Pasti dia Ma'ruf Amin. Ya lah. Lah pian pasang di anu gambar piannya jakulahan. Nah, kalau atau siapa kita pakai nah. Ada kawa, pasti orang yang spesial juga. Nah, itulah ujar burak tadi mau ulun nih makan nggak ada kepingin lagi, beraramian nggak ada rami lagi. Nang ulun ganang-ganang tuh hendak benar bertambah lawan Muhammad. Nah, ujar Jibril kada lain lagi, pas dah. Nah, ini bilangnya cinta ini insya Allah dipertemukan, ya lah. Tapi cinta karena Allah. Jatuh cinta itu kada dilarang. Kalau jatuh cinta haram ada. Yang haram itu ketika jatuh cinta pengaplikasian. Ketika cinta itu diaplikasikan lawan nafsu, nah itu yang haram. Ketika cinta diaplikasikan lawan akal, nah di situ yang bagus. Nah, tergantung pengaplikasiannya. Ada boleh nggak jatuh cinta? Boleh, silakan. Yang tertarik lawan perempuan, silakan. Tapi ini masalah cuma tinggal pengaplikasiannya. Nah, lalu akhirnya dibawalah burak tadi untuk mendatangi Rasulullah. Nah, lalu akhirnya ketika itu malaikat Jibril disuruh turun menjemput Rasulullah. Yang populer itu kan Isra Mi'raj terjadi malam 27 Rajab. Nah, cuma guru di Kapo baru jadi ada riwayat gitu lah. Turunnya Jibril itu jadi bukan malam 27, turun pamulan itu mulai di sini malam 25. Nah, udah nyata gitu. Di luar biasa lah almarhum guru di Kapo jadi mengisahkan luar biasa sampai detail. Jadi ada riwayat di sini mengatakan turun pamulan itu malam 25 Rajab.
Lalu ketika turun, Nabi kita sedang berbaring di hijab Ismail dengan dua orang sepupu kemarin hadirin, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Nah, di situ ternyata Jibril ini kali pinandu. Kenapa jadi kali pinandu? Karena pancarannya nur daripada Rasulullah, sehingga orang yang di samping-samping Rasulullah itu menjadi mirip. Ini pelajarannya apa nak kita? Artinya mun kita tuh para lawan orang yang baik, insya Allah tuh empat baik. Artinya bukan pilih lah di kampung tuh cari kawan tuh nemu lah baik. Jangan kawan nang katujuh perokok, katujuh mabuk-mabukan, apalagi kawan orang nang di sekolah. Dibawainya bulan pian lain begadang malam, pian sekolah ini ada. Ini melanda ada apa? Kalau pian ada kewajiban sekolah. Nah jadi pintar-pintarlah dalam memilih kawan. Di kelas kayak itu juga kawan nang katujuh bulan jadi kawan ini tangannya orang nang itu kujuk-kujuk. Biar 4 belajar. Ya Allah, mama abah ke sekolahan tuh menyuruh untuk ilmu kan, untuk bolos. Kawan berpacaran jadi empati. Mama non abah menyuruh mencari ilmu kan, mencari bini atau mencari laki ke sekolahan nggak ada. Menyuruh menuntut ilmu supaya pintar ya lah. Nah lalu misi Jibril malam pertama itu gagal. Nah jadi bisa juga gagal lah. Jadi begini. Akhirnya apa nggak Jibril nggak ada ujar Jibril ulumnya di Pinandur Rasulullah. Akhirnya nggak kan cak ketemuan mana malam besok turunnya pulang. Lalu malam ke-26 turun pulang Jibril. Ternyata tatap nggak di Pinandur. Nggak di Pinandur pulang. Nggak di Pinandur juga sampai akhirnya diberi isyarat oleh Allah. Ujar Allah sesuatu yang baik itu letaknya di tengah-tengah. Ini bahari dia jadi orang galilun partai lah. Beliau kan bagus. Ujar partai, sebenarnya bahari 3 penting partai lah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 jadi orang dalil, nomor politik. Itu guru bahari saya kenal, guru di sekumpul loh. Jadi partai yang sekali itu, boleh lah. Nah jadi pada malam 27 itulah akhirnya Jibril turun dan misinya berhasil. Nah misi berhasil. Jadi tetap kejadian dengan Isra wal Mi'rajnya itu tetap malam 27 Rajab ya Allah. Nah jadi ketika Nabi diangkat itu paman Sidin mamarin Sayyidina Hamzah lawan Sayyidina Ja'far itu pada tahu. Saking rahasianya tuh misi itu. Sayyidina Ja'far lawan Sayyidina Hamzah itu kan paman Sidin yang itu karena masing-masing mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Kedua-duanya mati syahid. Kalau Sayyidina Ja'far itu meninggal Sidin ketika perang Mut'ah. Perang Mut'ah balik. Itu yang siapa meninggalnya luar biasa. Saking membelanya lawan agama Islam, Sidin itu tugas ketika perang itu mau mengikuti bendera panji yang bertulisan bendera itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang apabila perang bila bendera itu gugur berarti kalah. Jadi Sayyidina Ja'far itu mengikuti itu sampai ketika Sidin berperang itu pedangnya udah terlepas. Tinggal orangnya yang menimpas. Lalu ditatak kurang tangan Sidin, pagat nang kanan, bendera hendak ukur dicabut Sidin, disambut Sidin lawan tangan nang kiri. Ditatak kurang tangan Sidin nang kiri, lalu dikapit Sidin. Sampai ini kali lagi dah dikapit lawan ini, saking mempertahankannya. Lalu akhirnya karena ada kaum lawan ini mengepetnya, lalu langsung ditebas orang kepala Sidin. Lalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pada akhirnya ada mati Sidin. Lalu ketika rohnya berangkat langsung tangan yang kaget kejar guru diganti lawan sayap oleh malaikat. Terbang langsung. Itulah orang yang mati syahid. Jadi luar biasa membela agama Islam. Orang bahari menjalankan agama Islam itu musuhnya pedang. Ada kisah ini yang anak sembahyang ada dana menjaga pedang. Ya Allah ada dana menimbak, ada dana anak menimpas. Cuman apakah malih benar anak melaksanakan sembahyang? Gangguannya benarnya TV paling HP Allah. Nah itu aja, cuma kayak apa kita ini bener kalah layakan ya lo mendengar azan orang TV juga matiin pada TV-nya hari ini padahal mendengar azan loh mati itu TV-nya hari ini ada rame lagi film Andin ini bingung film Andin lah membuat filmnya Naruto, One Piece atau main game online orang azan nggak tahu main game carusan. Nah itu kada bagus gitu kan. Kada bagus gitu ya Allah. Nah lalu akhirnya apa? Kalau Sayyidina Hamzah itu tidak meninggal ketika perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud itu Sayyidina Hamzah itu dibunuh oleh salah seorang budak. Yang kayaknya Hindun dibelah dari Sidin itu nang jantungnya dimakan oleh Hindun.
itu Sayyidina Hamzah. Jadi meninggal itu luar biasa, mati syahid berkat cinta lawan Rasulullah. Nah jadi kita ini harusnya apa? Cinta aja dong Rasulullah. Nah harus menimbulkan cinta. Ini ada pang sebabnya jadi guru bari kenapa jadi kita ini kada cinta lawan Rasulullah. Salah satu penyebabnya itu karena kita kada kenal. Ini apa ya? Awal dari cinta tuh kenal dulu. Ini kada. Yang itu menang jatuh cinta aja pada pandangan pertama itu kan hampir tuh. Nah pada mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama. Menjatuh cinta pada pandangan pertama tuh kada cinta artinya itu nafsu. Nah nafsu artinya. Nah, jadi kenal. Kenapa jadi kita ada kenal Rasulullah? Karena jadi kita ini sekarang itu sirah nabawiyah dari guru pada tapi dipelajari lagi. Nah, kisah-kisah kehidupan Rasulullah tuh ada dipelajari. Nah makanya apa? Makanya kita ada cinta lawan Rasulullah, ada mengenal Rasulullah. Lalu rasa cinta lawan Rasulullah itu ada jadinya. Nah jadi hati-hati itu. Nah jadi penting jangan sampai kita hanya cuma membaca komik Naruto dia, One Piece macam-macam, tapi kisah-kisah Rasulullah ada dibaca. Mungkin cuma cuma mendengar kisah-kisah Rasulullah itu kan timbul perasaan cinta. Nang kayak apa bungasnya Rasulullah, nang kayak apa ketampanan Rasulullah. Rasulullah itu Nabi Yusuf itu sudah paling tampan Nabi, lebih tampan lagi Rasulullah. Rasulullah itu yang ketampanannya lebar. Nabi Yusuf itu hanya setetes daripada lautan ketampanannya Rasulullah. Makanya ketampanannya Nabi Yusuf nang sampai situ Julaiha tuh nggak memperkosa. Saking bungasnya Nabi Yusuf, ayo dipindian memperkosa latihan agak jarang. Iya, nang musuh itu Julaiha, cuma nyupani jadi pindian, nang dipindian biasa kan mau Julaiha apa jarang dok. Banyak untung, mandir, nyupani di situ. Julaiha ini mau yaknya udah disambat orang aja. Lalu akhirnya diundang juga di Julaiha. Jangan dibinian nama mandir aku nih, undang yang rumah aku. Lalu diundang barakan dibinian nama gibah di Julaiha. Jadi lalu di ujung presiden apel lawan pisau. Ketika itu disuruh memakan apel, dia menguyak. Bapak yang menguyak apel di kiau Nabi Yusuf, Yusuf juga pian keluar Nabi Yusuf, ngapa bibinian dengan bapak yang menguyak bahar paket jadi ini kada merasa saking maniat ketampanan Nabi Yusuf. Kan tampan nggak Nabi Yusuf? Tampan, tapi dia ketampanan Nabi Yusuf lebih tampan lagi Rasulullah. Cuma Rasulullah itu sebutin sidin diberi bawa oleh Allah sehingga ketampanan sidin itu pada menjadi fitnah bagi orang lain. Nah itu pulang kehebatannya. Nah makanya para sahabat tuh ada pernah kawal mengatakan kaning Rasulullah itu bersambung kan ada. Tuh karena kedua ini mencangnya sampai mencang berendam Rasulullah tak dulu. Makanya bilangnya Rasulullah tuh lah berdakwah berpanggil sih sahabat itu jerangai benar. Nah ibaratnya tuh burung hinggap tuh ada abang. Saking wibawanya Rasulullah. Nah, jadi luar biasa. Bahkan belum lahir tuh Rasulullah ketika nurnya masih berada di sulbi Abdullah, itu Abdullah itu menjadi idaman para bibinian. Banyak bibinian mengkalindangan lawan Abdullah apa daripada Rasulullah. Nah apabila Abdullah lewat di halaman orang itu malam hari Abdullah lewat tuh orang tahu di dalam rumah. Kenapa? Karena jadi ketika sidin lewat itu cahayanya pancaran tuh sampai ke dalam rumah. Kayak apa itu? Kita bunga kita ya Allah pada cahaya itu tetap mati lampu gak padang kadap inilah tetap ya kadap. Tapi kalau Abdullah tadi kayak itu, maka itu Rasulullah pernah Siti Aisyah itu kan baju jahit, kita menjahit baju Allah menjahit apalah. Ketika malam hari Rasulullah ini berbaring sidin berapa cuma betul pesan liput kan. Lalu ketika malam itu karena berjahit malam kada sengaja jarum itu gugur. Ketika jarum itu gugur apa? Kadap pada melihat jarum itu agak salah. Lalu kayak apa supaya manet dibuka oleh Siti Aisyah selimut daripada Rasulullah. Sekarang Omar langsung kelihatan. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Awak sidin apa? Awak Rasulullah itu jadi sahabat suspek dia kayak ini. Aku jadi sahabat pernah melihat sekali itu ada sengaja melihat para Rasulullah ada kayak roti bergumpal di barat sidin. Artinya apa? Berkotak-kotak barat sidin. Masya Allah ya Allah. Nah para kita bang bergulung-gulung ya. Nah para Rasulullah itu yang kadang-kadang samaran para Rasulullah hidung sini Pak, hidung Rasulullah mancung ya. Kayak Pak mancung itu kalau mau mancung mau sidin Pak, kulit sidin kulit Rasulullah putih kemerah-merahan. Ada kita sauk
bahan sawo buruk bahan sawo matang kanannya sawo yang berbudak ada aja nah cuman kita orang Indonesia aja yang sama lawan Rasulullah adalah warna rambut. Nah warna rambut Rasulullah berwarna hitam. Nah jadi pian-pian lah pesan bapak buat pian yang rambut sudah sama lawan Rasulullah jangan diabang hijauin. Itu hidung udah pada sama Rasulullah, hidung Rasulullah manjong dan manjong yang tertunda mana ya parut Rasulullah sispek dibian kayak wadah dadar gulung ya ada sama gitu. Rasulullah putih kemerah-merahan namun kita sawo ada yang buruk tadi ada yang matang ada yang anu tadi sama tapi tintangan yang sama apa rambut sama lawan Rasulullah pelihara lagi. Oh alhamdulillah rambutku sama lawan Rasulullah warna hitam. Jangan hendak menyamai hubungan gini-gini halilintar macam-macam. Nah ya Allah jangan hendak menyamai hubungan Korea-Koreaan. Jangan hendak mengambil hubungan Kim Jong Un apa ini lah Kim Jong Un lah Kim Jong Un itu pak presiden Korea Utara ya. Nah itu kan. Nah tadi sebenarnya belum naik lagi buraknya panjang lagi nih. Lalu kita singkat, supaya habis sebenarnya. Nah lalu ketika burak itu sudah dibawa oleh Rasulullah sudah saja dioperasi ya lah. Imbah itu dibelah dari sini, operasinya Dokter Jibril itu lawan kaya, operasinya luar biasa. Dan Rasulullah kada pernah takutan, kenapa? Karena Rasulullah sudah beberapa kali mengalami dibelah dari sini. Mulai lagi halus sudah biasa. Dan dibelah mulai leher sampai ke hari-hari. Nah, diambil itu mana? Ada apa jantung itu yang dicuci bukan berarti ada bersih dia guru-guru ya lah itu artinya membarisi yang udah bersih supaya lebih bersih lagi yang kayak dimasukkan gitu sifat-sifat yang terpuji dimasukkan hikmah dimasukkan ihsan dimasukkan hilim itu apa hilim itu supaya menahan emosi nang ada penyarikan untuk kita baru sedikit saya ya Allah itu kan bagus gitu guru Rasulullah tuh kayak apa jadi tadi pernah saya diuludahi oleh Yahudi tiap hari pada saat itu. Ada Yahudi kena istiqamah amalan tiap hari meludahi Rasulullah. Jadi jadinya Rasulullah lewat terus tiap hari benar diudahinya. Namanya jam saya ini lewat datang pulang udahinya pulang sampai suatu ketika orang Yahudi tadi hadir di situ sampai Rasulullah bingung. Udah Rasulullah di sini lah. Biasanya bila aku lewat di sini ada yang meludah. Sekalinya apa? Tahap bergaring. Amun kita kayak itu nama ludahnya dah bergaring mudahan mati. Nah ya Allah. Ya tapi berkat sifat jin daripada Rasulullah kada pernah dihilangi si jin dibawakan wade dibawakan manudenya kemana dibawakan bekal jangan dihilangi nang sampai akhirnya ketika dihilangi siapa nangsukan Yahudinya Yahudinya yang menudahi tiap hari sekalinya bau garingnya menghilangi sampai akhirnya tersentuh hakun masuk aman itu Rasulullah subhanallah adalah akhlak kita yang lebih benar. Nah jadi masukkan sifat terpuji lalu akhirnya ketika hendak mendatangi burak ini bagagah. Nah kenapa bagagah kesukaan yuk kita nih karindangan lawan pipinian hanya anak dipertemukan ya ujian mama sama abahnya. Nah jujuran saya pernah hari ini kita datang ke rumahnya campur namanya kita lamar langsung wah asal ada berjejak di tanah lagi ya pak. Nah ini bercanda bang jangan bercanda pak. Nah lalu akhirnya tadi ketika bergabah ditakur oleh Jibril dijaga pengadep ini bersama siapa? Bersama Rasulullah. Lalu habang burak aja sempat. Nah bisa juga burak sempat. Buraknya kayak apa aja? Burak ngejar guru bahari lebih halus daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Nah bangetnya kita di rantau ini melihat kuda di biasa keledai makinnya. Nah ini sulit tapi ceritanya lah. Ini di tengah-tengah ya. Jadi kan itu kuda itu tak kenal pada keledai. Keledai tak halus pada burak. Jadi burak itu kayak bagal. Di tengah-tengahnya ada bagal, di tengah-tengah ada keledai, ada bagal, ada kuda. Nah, kuda ada burak di tengah-tengah antara keledai lawan bagal. Bagal itu apa? Bagal itu paranakan kuda lawan keledai. Ini kuda ini asal bini aja. Antuknya terus. Nah, itu kuda ada peduli keledai. Jadi karena bebini lawan keledai tadi, betiangan keledainya melahirkan bagal. Tak halus pada kuda, tak ganal pada keledai. Burak gimana? Burak di tengah-tengah antara bagal lawan keledai. Nah kayak apa bentuknya? Nah burak itu jadi yang sayap
tapi bukan untuk tarabang. Ini tuh banyak masalah nih. Ibaratnya burak besar itu geser tarabang ada. Jar guru sayapnya itu geser maimbangi karena nya mukanya laju benar. Kayak apa kelajuan burak? Kamana matanya memandang pas itu batas mukanya. Laju itu paling penerusnya gini malah tuh ya Allah. Pada awal nah. Dan kehebatan burak bilanya naik gunung batis mukanya behandap. Bilanya turun gunung batis balakangnya behandap. Jadi Rasulullah tuh datar aja. Dan nggak ada babi musinan, nggak ada pertalite macam-macam. Nah, itu untuk kendaraan para nabi. Nah, itu jangan sampai salah kan mengisahkan karma. Kalau bina luput kena, anu jar gurunya jar bapak jar. Bulan tuh bilanya naik gunung, batis belakangnya berpanjang. Bandap. Bilanya turun gunung, batis mukanya nang bandap. Itu jorok kajungkang Rasulullah gitu. Yang ada salah kan? Nah, jadi bilanya naik gunung batis muka nang banda, bilanya turun gunung batis belakang nang banda. Jadi lagi benar burang itu. Lalu jadi ketika udah baca mulan burang tadi, Rasulullah itu kada langsung naik. Kada langsung naik. Kenapa? Ternyata ketika hendak naik burang, Rasulullah tak ungut seteman. Nah, kenapa jadi tak ungut? Ujar takunya Jibril, wahai Rasulullah, apa lagi naik kita berangkat? Ya kayak anu nih perjalanan hendak dimulai. Ujar Rasulullah, aku nih wahai Jibril naik kendaraan yang luar biasa ini. Umat tuh kayak apa? Nah, Rasulullah, ingat bang kita, bukan hanya di kala sedih, senang pun ingat bang kita. Menjadi jangan kan Rasulullah, membina berduit tahun kali itu nggak ingat lagi. Ya Allah, nong mana begini, belake, belanya udah rame, ingat lagi lebih ini. Nah, tapi Rasulullah kasih sayangnya lawan umat tuh sampai-sampai ketika anak naik burak itu kainatan lawan umat tuh kayak boleh gitu. Nah ujar Jibril wahai Rasulullah umat pian kayaknya asal bermodal takwa insyaallah kayaknya kawan menaiki burak dia. Nah ya Rasulullah senang hanya hakun naik ke atas burak. Nah nanti hidupnya masih buraknya. Nah lalu kayaknya berangkat. Nah ini sampai kita ringkas sendiri lah. Lalu kayaknya aja Rasulullah itu di perjalanan itu nang dirawar-rawar ini kira-kira kan bisa kita akan menolak ada bakat untungan. Nah jadi Rasul itu kan di perjalanan itu kayaknya singgah di 5 tempat. Dan itu isyarat ya sebenarnya. Isyarat bahwa kayaknya akan karena kan setiap kali singgah kan disuruh sholat 2 rakaat. 5 tempat berarti 5 kali sholat. Nah jadi isyarat bahwa itu kayaknya akan diperintahkan sholat 5 waktu. Yang pertama Rasulullah itu singgah di Taibah atau Yathrib. Di mana itu? Yaitu nang ini bangaran Madinatul Munawwarah. Dahulu ngarannya Taibah. Ada juga namanya menyebut ya Yathrib. Jadi ketika sholat Rasulullah di situ, ujar Jibril, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kaina ikam hijrah di tempat ini. Ini kan Rasulullah tak mimpi. Apa mimpi Rasulullah? Melihat kebun kurma di sela-selanya itu ada cahaya. Nang ditafsirkan bahwa cahaya itu adalah Islam, kebun kurma itu tempat yang banyak kebun kurmanya. Lalu ketika itu Rasulullah memutuskan hijrah karena behari itu mana? Behari itu ada 2 tempat yang banyak kebun kurma, yaitu Taif lawan Yathrib. Lalu Rasulullah memilih Taif. Kenapa? Karena jaraknya separat. Nah, ternyata Rasulullah salah di situ. Ternyata yang dimaksud dalam mimpi itu adalah Yathrib. Nah itu yang pertama. Lalu naik berjalan pulang bro, sampai ke suatu tempat pulang lainnya ada yang disebut dengan Madian. Tempat apa itu? Madian itu adalah tempat peristirahatan daripada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu ketika itu Sidin menampiling anak buah Fir'aun. Nabi Musa itu memiliki kekuatan 1 orang Nabi Musa sama dengan kekuatan 40 orang laki-laki. Jadi sekali pau tampar Nabi Musa anak buah Fir'aun langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking kencangnya. Lalu mendengar anak buah innalillah mati Said Fir'aun tangkap Nabi Musa. Nah iya Nabi Musa itu buka disasahi oleh tentara Fir'aun meminggir mulai laut merah disasahi sampai bukanya itu ada riwayat memandangkan 12 hari 12 malam ada pemandangan. Ada riwayat yang terhadap 8 hari 8 malam. Kayak apa makan Nabi Musa? Itu juru guru gede apa nonton aja. Ada rumput ambil sambil buka sampai jera hijau bibir memakan rumputan aja. Nah, lalu kayaknya sampai di wilayah Madian itu perbatasan
Artinya ketika sampai di perbatasan ini hukumnya lain wilayah Fir'aun. Jadi sampai di situ anak buah Fir'aun bakulik. Ada wani diteruskan lain wilayah, lain daerah kekuasaan. Nah lalu Nabi Musa beristirahat di pohon situ, duduk di situ. Nah itu namanya Nabi mengambil berkah di situ. Berkah sejarah daripada Nabi Musa. Nah di situ kan akhirnya Nabi Musa tetamu lawan anak Nabi Shu'aib. Nah akhirnya menikah. Bilang nggak itu bilangnya alhamdulillah. Nah jadi duduk gitu Nabi Musa. Lalu kayaknya melihat ada orang mau panen kambing, meminumi kambing. Yang orang-orang tuh banyak bergelumpulan meminumi di sumur itu. Cuma ada 2 orang bibinya yang kedompat. Lalu diparaki oleh Musa. Wahai perempuan, jadi Musa apa ya? Kamu pada mau minum kambing tuh orang banyak. Ujar nang berdua tadi, kami ini dimusuhi orang. Abah kami model kayak ada di kawannya orang, dimusuhi orang. Artinya apa? Kami kan dibariakan orang namanya kami itu. Jadi kami ini menghadang orang tuntungan dulu kayaknya nggak kayak bari makan. Nah lalu ditunggui sampai orang tuntungan ternyata apa? Sumurnya itu ditutup orang batu angganan bisa puluh ngangkat tapi tutup sumur itu. Lalu ketika itu apa bibinyan dari mendatangi mana ibu sama lihat kadang awam angkat. Sudah dibinyan batunya benar belum ada berduaan belum. Lalu datang Nabi Musa nangkep buka 8 hari 8 malam kan uyuh awak nih diangkat sidin batu tadi seorang aja mohon kayak kuatnya Nabi Musa kalah hubungan turfok tuh kalah. Jadi idola kita tuh hubungan pahlawan ayalan itu kita ada idola yang bujur-bujuran Nabi Musa nah jadi diangkat sidin sampai kawat. Nah lalu diminumi kambing tadi. Lalu berterima kasih, mau terima kasih benar kami ditolongnya ini jadi Musa. Ya, bulik bibinya tadi Nabi Musa kembali duduk. Nabi Musa ini merenung kayak apa ini berbulik ke Bani Israel. Kalau dibunuh orang, di sini ada division keluarga kayak apa. Lalu berdoa lawan Allah ya Allah beri pertolongan. Kayak apa ulun ini. Lalu bibinya tadi ketika sampai di rumah bertemu lawan abahnya itu Nabi Shu'aib. Ujar Nabi Shu'aib, mak lakasnya datang, itu bunyi langsung datang. Ujar Nabi bibinya tadi kami ada dibantu oleh seorang laki-laki. Nang ada orang sini bilangnya ujar Shu'aib pun kayak itu ambil aku nak berterima kasih lawan ini. Lalu anak nang berdua tadi nang saikong disuruh memasak, nang ading ya nang kakak disuruh ambil. Cuma nang ading ini dia ada hati Nabi Musa. Ujar nang ading tadi anu baik anu kakak aja mau masak belum ambil. Nah kasihan kakak udah baik belum ambilnya. Nah boleh deh. Jadi ini kan penyupan ngelawan ya Allah langsung banget. Lalu diputuskan diambil ngarannya anak Nabi Shu'aib Siti Sapura. Datang mengambil cuma aja kadewan di depan dengan bikin selari kayak itu. Ada apa orang jadi pada dulu kalau ayo datang hai cowok kata mah. Karena ada apa jadi datangi ditakun ya Nabi Musa jangan nama jadi gak boleh kadang tinggal lah jadi pilih tadi kada ulun disuruh abah nak terima kasih lawan pian diundang datang ke rumah. Nah jalan Nabi Musa berarti inilah pertolongan daripada doa jawaban daripada Allah. Lalu hakun lalu yang tadi berjalan di muka Nabi Musa mengiring di belakang cuma jar ada sesuatu yang mengganggu Nabi Musa. Ketika berjalan angin bertiup landau bibirnya kelihatan. Nah aurat ya udah amun kita kayak apa itu asam patah, cuci mata, ya kan? Nah, hari ini kata Nabi Musa berjalan, Nabi Musa cakap. Apa aja bibirnya? Buruk. Aku di muka, ikan di belakang. Ujar bibirnya pentang lah turun. Ya lah. Ujar kan sama aja Musa cuma ikan main dari jalan petunjuk. Yang bahari kadang mau Google Maps. Lalu berjalan Nabi Musa di muka jadi belok kanan di sana belok sampai di rumah. Lalu bertemu lawan Nabi Shu'aib dijamu makan macam-macam. Lalu tuntung itu ujar Nabi Musa ulun terima kasih pada jamu jam Shu'aib aku terima kasih juga dibantu. Lalu jangan bisa ulun permisi ulun hendak tulak aja nak pulang karena ulun nak kemana ada tahu tujuannya ulun ya jangan Shu'aib terima kasih. Lalu bibinya masih disabura dari bagamit lawan abah. Ujar si disabura bah jaka ini suruh bagamit di sini ha. Mendangani kita manu kambing nang 40 tuh. Nah, ujar nang abahnya namanya orang yang baik. Kalau mengisahkan tadi di perjalanan dari ulun ke dahulu kali akan landau ke hendang. Artinya ini pria yang baik-baik orangnya. Artinya itu bagus lah orangnya. Nah, lalu Nabi Shu'aib ini jangan anakku nih. Ada hati lawan Nabi Musa. Nah, lalu dikawai ulang Nabi Musa kan jadi kulit. Ujar Nabi Shu'aib, wahai Musa, itu makan lah. Artinya kada usah kemana-mana itu undangannya aku di sini mah apa mengembala kambing. Ujar Nabi Musa aku mana
Aku ini kan digagawian ini memang baik memelihara kambing. Cuma ujian abahnya tadi karena aku kan rumah saya buatnya nih kamar ada banyak, anak itu binian, ikam lakian, artinya bukan muhrim. Kayak apa caranya nih baik bagus? Nah, ini kulit kena abah orang pahamun anak tadi kan. Lalu apa syaratnya aja nih Musa ajar Nabi Shu'aib, ikam Musa harus mengawini salah satu daripada anakku. Ujian Nabi Musa ulun kada ada bisian mahar ya Pak. Nah, ujian dia lah. Lalu akhirnya ujar Nabi Shu'aib kayaknya aja dah maharnya ikam selama 2 tahun peliharakan kambing gua. Apa selama 8 tahun peliharakan kambing gua. Itu sebagai mahar. Jadi kan ikam gaduhkan kambing, anggaplah itu sebagai mahar ikam gasan anakku. Nah lalu Nabi Musa ya nah akhirnya Lena menikah sampai nama sayang Nabi Musa ujar Nabi Shu'aib tuh nah di kamar tuh ada tongkat, ambil aja di situ ikam Lena gasan mengembala kambing. Lalu ketika masuk ke kamar Nabi Shu'aib, ternyata di situ banyak tongkat-tongkat yang harahap. Lalu ada satu tongkat yang menarik perhatian daripada Nabi Shu'aib, Nabi Musa itu andaknya balain pada tongkat yang lain. Lalu diambil oleh Nabi Musa. Dibawa, bah, ulun minta ini tongkatnya. No, jadi Nabi Shu'aib itu jangan. Itu tongkat kesayangan gue itu. Ikaw ambil yang lain aja, yang banyak tadi. Ujian Nabi Musa, ulun jadi tindakan pertama dari tongkat ini. Artinya ulun tertarik nah ini. Kada boleh sampai ngejar berebut badul minanto nih. Nang abah ada nama unjuk, minanto hendak menaja. Lalu malaikat Jibril datang di situ menyerupai jadi laki-laki. Ujian malaikat apa ini dia berdakwah mina? Anak anu minanto ko hendak tongkat to. Nah, aku ini yang berdua kada beriakan naik abah tadi menyuruh ambil tongkat di kamar ada tongkat yang mana? Oke ini aja jangan aja malaikat Jibril. Sini tongkatnya diunjuk lawan malaikat Jibril. Lalu ditajak oleh malaikat Jibril. Ujian itu kayaknya aja maksudnya siapa yang mau mencabut tongkat kita pemiliknya. Lalu siapa dulu? Ujian Nabi Musa karena pian mereka tua yang dulu. Nah, lalu abahnya itu dulu Nabi Shu'aib hendak mencabut, kata kau lah orang Tuhan sudah mengajak Jibril pada dalam kamu Jibril mengajak tongkat. Lalu sadang dia kayak kau kurinya sedih mana pada kau. Lalu mereka silakan belajar di kamar. Nabi Musa nama siapa lihat tangan dia cabut sidir. Nah, jadi berarti ini milik Nabi Musa. Andu ada dapat Nabi Musa ya Allah. Anak dapatnya Nabi Musa, tongkat dapat Nabi Musa. Ya. Nah, lalu saking hebatnya tongkat tadi Nabi Musa melihara kambing itu selama 8 tahun. Nang kambingnya itu asalnya 40 ekor menjadi 4.000. 8 tahun menggaduh itu. Karena ketika Nabi Musa menggaduh itu anak kambing itu bini dia. Ini tuh bini aja apa? Beranak terus. Ketika 8 tahun Nabi Shu'aib senang benar anak kambing jadi 4.000 loh, 40. Lalu ujar Nabi Shu'aib kayaknya kita perpanjang 2 tahun lagi. Artinya kan gaduhan lagi. Ujar Nabi Musa, "Nah, aku aja bayar cuma kata kau lagi kamu enggak sempian merataan." Artinya kan bagi hasil gitu. Ya Allah udah kawa. Nah, lalu akhirnya apa? Ayo aja Nabi Shu'aib aku menjawab, tapi dengan penentuan syaratnya aku menentukan. Kayak apa pembagiannya? Ujian Nabi Shu'aib kayaknya aja kita bagi anak kambing ini bilanya anaknya bini gesan gua, bila anak laki gesan kamu. Karena apa? Kata dahulu itu bini terus. Nah, itu politik oleh Nabi Shu'aib. Ujian Nabi Musa akur. Cuma aja Nabi Musa ada orang-orang akal, tongkat sakti mainan kan. Jadi ketika itu boleh Nabi Shu'aib dia kambing mereka. Nah, wahai kambing jangan bisa berkumpulan. Nah, Nabi ngeremnya aku kambing berkumpul. Dicatok selidin makanan kambing. Ujar Nabi Musa mulai sekarang wahai kambing-kambing, bila ikam hendak makan minum di sini wajib beranak lalakian. Lalu jar kambingnya apa? Paham. Iya nang akhirnya apa? Akhirnya hakun tapi jadinya setahunan menggawe memelihara kambing dari anaknya laki bertahan. Nah, datang Nabi Shu'aib. Ujar saya, Minanto mana bagian abah? Paris aja weh, ada anak bini. Nah, di Parisah tuh dari lingkungan laki dia anaknya. Apa 0 gelar jangan itu ada dapat apa. Lalu ujar Nabi Shu'aib 1 tahun lagi kita ubah perjanjian. Sekarang ini bilanya anak kambing berlaki bisa kok. Bila anaknya bini biasanya kan. Nah, lalu akhirnya akur ini Musa. Kayak Musa kan cabutan weh, tongkat. Ini tongkat itu tongkat warisan mulai zaman Nabi Adam. Itu juga kan membelah laut sampai belah banyak. Jadi ketika itu akur jadi Musa. Lalu akhirnya apa? 1 tahun pulang sekalinya anak kambingnya apa? Dicatok kayak tadi. Ujian Musa peraturan berubah. Sekarang yang boleh makan di sini
yang boleh minum di sini adalah kambing nang beranak bini. Nang laki minggir. Kabar pulang kambing, kambing paham. Lalu akhirnya hakun makan, jadi iya Pak. Dan akhirnya apa setahunan nang selanjutnya anaknya laki dia belum beradaan. Datang pulang Nabi Syuaib, mana kambing kok? Ada dia pulang. Ujian Nabi Syuaib pada kau jadi tandingi anak minanto nih Arab ya. Tapi Nabi Syuaib itu mau uji, saya bukan berarti saya nak boleh pada mau uji minanto nih, bah tak ada lah. Nah jadi itu Nabi Musa. Lanjut, belum sampai lagi kamu jadi aksa itu lah. Udah itu nangka tiga karena singgah kak Tursina. Nah itu tempat apa itu? Tempat Nabi Musa menerima perintah menerima kitab Taurat. Langsung naik pulang ada cerita-cerita lagi. Yang itu karena yang terakhir singgah di masjid di yang keempat singgah di Bethlehem yaitu tempat Nabi Isa dilahirkan. Naiklah sampai yang sampai kayaknya ke Masjidil Aqsa di situ puncaknya nak. Puncak daripada apa? Nabi sholat di situ diikuti oleh para malaikat dan sampai seluruh nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai 25 berapa ribu nabi dan nabi kita disuruh menjadi imam. Nah, lalu karena menjadi imam sholat di situ, lalu karena naik ke langit sampai bersama Allah di langit pertama bersama Nabi Adam, Nabi Adam karena dosa di ringkas saja sampai akhirnya menerima perintah sholat 50 waktu sehari semalam. Lalu berbule karena sampai di langit ke-6 disantap oleh Nabi Musa. Nah jadi Musa itu salah satunya kenapa jadi menyantap Rasulullah hendak puas-puas memandang Rasulullah. Nah bukan tujuan minta ringan masalah sholat itu ada hendak rancak melihat Rasulullah. Nah itu tidak sampai berapa kali mulik tadi. Lalu akhirnya sampai turun menerima perintah sholat dan bahari itu belum ada azan lagi. Jadi kan aja Jibril memberitahu ini sholat jadi sembahyang gitu. Nah jadi penting lah. Jadi utamanya tadi dari peringatan Isra Mi'raj tadi sesuai yang Jarbaba tadi kita ya mulai sekarang lah kita itu sholat 5 waktu itu dilengkapi. Yang mana belum bisa bacaannya dihafal ya Pak. Yang Bapak suruh-suruh ya banyak kan ya yang disuruh hafal Pak. Mandi wajib, doa. Itu bukan berarti kesan nilai apa-apa. Itu yang utamanya supaya pian nggak enak kalau mengamalkan. Mungkin udah kenal-kenal mandi wajib pada bisa kan apa-apa. Bahadas taruh maling enak. Ya anak mandi wajib tuh bersama ngarambing itu ya. Nah itu Gusta, jaranan apa sampai ngarambingnya si Aisyah si siapa. Nah itu kan pasti jadi atau ada yang zaman Rasulullah nggak ada banyu kan mandi wajib pegulung di pasir. Nah itu asal aja tuh. Nggak sampai takunakan kenapa jadi pegulung itu? Aku jalan, pada kalau karena banyu jadi pegulung ujar sahabat nggak takunakan dulu Rasulullah kayak gimana caranya? Nah caranya ada. Nah jadi penting lah sholat 5 waktu dikerjakan. Tidak itu lagi. Jangan sampai merandau lagi tubuhnya, membulus jangan, ya kan, berpirang-pirang tadi jangan, ya lah, rambut kita sudah sama dengan Rasulullah, dan jangan sampai peringatan Isra Mi'raj ini hanya menjadi formalitas saja. Jadi harus ada yang kita ambil di sini, harus ada berubah. Ada mungkin Allah merubah nasib suatu kaum yang ada kita seorang yang berubah. Ya? Nah jadi kita seorang hendak merandau tubuh, hendak berubah kita juga diikhtiari. Ini kita tuh banyak aja disediakan syaitan alasan untuk meninggalkan sholat. Ada 20.200 juta alasan menyakitkan hendak salat subuh. Tapi menyakitkan hendak salat subuh dari 200.000 alasan itu ada aja lebih daripada 100.000 lebih pada 100 juta untuk apa solusinya supaya kita kawal. Kenapa sih bisa minum jauh melando alhamdulillah kan? Kalau asal kita hakun, nah asal kita hakun. Saudara kan mungkin itu aja dulu dapat belum sampaikan salah dan benar mohon maaf dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan karena kembali ulunnya bukan ahlinya dalam masalah ceramah ini jadi kita bagi kisah biasa aja lah. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.